Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina as-siyam wa ja'alahu takfiran lidz-dzunub wa tathiran lil qulub. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falaysa lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara al hadi wa ba'd. Yang terhormat segenap pengurus Masjid Raya Jakarta Garden City, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang insyaallah selalu Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hidup kita, kepada idola hidup kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, para tabi'in, dan segenap umat manusia yang mengikuti jejaknya dengan benar. Hadirin rahimahullah, tak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap insan yang beriman. Dulu para sahabat, mereka berdoa setengah tahun sebelum datangnya Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan dan diterima Ramadan sebelumnya. Menanti-nanti. Makanya kan saya kira sudah tahu semua tentang hadis Rasulullah berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkakanlah kami dalam Rajab kami dan Sya'ban kami, dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan bulan yang luar biasa. Rasulullah menggambarkannya sebagai syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Berkah artinya apa? Penuh dengan berbagai kebaikan. Disebutkan juga bulan Ramadan disebut dengan bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan takwa. Karena target dari orang berpuasa adalah mencapai target derajat takwa. Dan ini modal besar untuk masuk ke surga Allah. Disebut juga bulan jihad karena perang Badar yang terkenal itu terjadi pada bulan Ramadan. Bulan ini bulan yang bertabur berbagai bonus dan pahala. Maka sungguh merugi kalau orang tidak menyiapkan dirinya untuk meraih berbagai bonus tersebut dari Allah. Sungguh sangat sayang. Apalagi ada malam Lailatul Qadar yang kita sudah tahu bersama keutamaannya, yang lebih mulia dibanding 1000 bulan. Dan Ramadan tentu penuh dengan ampunan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka tentu wajarlah kalau semua kita bergembira, sebagaimana para sahabat dulu juga bergembira, apalagi Rasulullah ketika menyambut bulan Ramadan. Tetapi kemudian bagaimana kita dapat menyerap, menghadirkan, mendapatkan dan meraih semua kebaikan-kebaikan dan bonus-bonus pahala tersebut dari Allah.
Karena boleh jadi kebaikan datang, ampunan Allah berikan, Allah turunkan, tetapi ada hati manusia yang gersang. Seperti tanah, hujan turun, tetapi kalau tanahnya berbatuan, gersang, tandus, sulit untuk menyerap air, maka dia akan tidak akan tumbuh subur di atasnya pepohonan. Itu tanah seperti itu. Begitu pula hati manusia. Kalau dia tandus, dia gersang, membatu hatinya, ada hati yang tidak mau menerima kebenaran. Maka sekalipun syahr mubarak, Lailatul Qadar, ampunan dan sebagainya, boleh jadi tidak mampu menembus hati manusia, karena manusia yang hatinya membatu. Maka tidak heran kalau kita temui di bulan Ramadan berbagai kemaksiatan dan kejahatan. Kenapa? Ramadan penuh kebaikan, tetapi manusianya tidak mau menerima. Maka hati yang bagaimana yang menerima? Manusia yang bagaimana menerima? Yaitu manusia yang hatinya bersih, siap menyambut semua kebaikan tersebut. Inilah makanya diperlukan pembersihan atau pensucian jiwa untuk menyambut Ramadan tersebut. Jadi pensucian ini bagian yang penting dalam rangka menyambut berbagai bonus keutamaan yang Allah tawarkan kepada hambanya yang beriman. Boleh jadi orang berpuasa, ya, tetapi dia tidak dapatkan, kata Rasulullah dalam peringatannya, dalam hadisnya, kam min shaimin laisa min syamihi illal ju' wal atos. Kata Rasulullah, betapa banyak orang berpuasa, dia tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Hatinya membeku, tidak menerima atau sulit menerima berbagai kebaikan tersebut. Maka itulah diperlukan pembersihan jiwa. Hati kita perlu bersih sehingga kita bergembira menyambut. Ada orang justru wah puasa karena biasanya bebas makan jadi tidak bebas, seperti itu ya. Pernah di Eropa saya ketemu dengan orang yang mengatakan orang Islam gila ya katanya, begitu bahasanya karena ngobrol langsung. Bagaimana sebulan penuh tidak makan siang, tidak tergambarkan. Tapi dengan iman dan hati yang bersih, maka kita siap menyambut itu. Justru kita bergembira dalam menyambut itu. Hadirin Allah, dalam sebuah ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 164, bisa buka ya. Dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah berfirman menjelaskan tentang beberapa tugas orang Rasulullah yang itu kemudian menjadi tugas kita juga sebagai penerusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ali Imran 164. Sungguh benar-benar Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman. Di sini Allah menggunakan dua kata penguat. Jadi dalam ilmu balaghah itu dalam bahasa Arab di sini ada lam dan qad. Dua-duanya merupakan harfut taukid. Huruf taukid itu menunjukkan bahwa boleh jadi ada orang di sini, orang-orang Arab di waktu itu yang melihatnya Rasulullah bukan sebagai nikmat, bahkan penghalang. Jadi melihatnya bukan nikmat, mereka menolak. Maka Allah yakinkan ini dalam ilmu bahasa balaghah ya, dengan bukan satu penguat tapi dua penguat, lam dan qad. Laqad, sungguh benar-benar, begitu terjemahannya.
bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman. Karena Rasulullah hadir sebagai nikmat bagi orang beriman, kita juga kena imbasnya. Tanpa Rasul kita tidak berada di masjid ini. Makanya kita membaca salawat terus kepada Rasulullah dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wal ali Muhammad. Dalam solat, setiap solat harus ada salawat. Gitu ya? Karena nikmat besar yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kufur menuju cahaya iman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala kata Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul, seorang utusan min anfusihim, dari diri mereka. Di sini Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan min anfusihim itu maksudnya min jinsihim, dari jenis mereka. Maksudnya apa? Jenis manusia. Itu ya. Kenapa? Kalau rasulnya bukan dari jenis manusia, jenis jin, maka bagaimana berinteraksi? Ya, bagaimana mengaduk pada Rasulullah, bertanya kepada Rasul tentang masalah agama? Kalau lain jenis, ya, tapi karena dari jenis yang sama, maka kita mudah, sahabat mudah berinteraksi, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah dalam kehidupan, melihat bagaimana keagungan akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Kita kalau ngelihat orang baik, siapapun mungkin ya, seringnya dari jauh ya. Kalau sudah dekat, sehari dua hari berinteraksi, bepergian dan sebagainya, maka makin lama makin terkuak kekurangannya. Kalau kita begitu, oh ternyata, oh begitu ya, pas tahu. Makanya apalagi tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz ya, kalau sudah melakukan keburukan, itu akan lebih berat dipandang oleh masyarakat. Apalagi menyangkut masalah uang dan wanita. Jadi kalau sudah utang nggak bayar, matanya keranjang, gitu ya, itu akan tercemar. Dan makin banyak orang berinteraksi, kadang-kadang makin terkuak kekurangannya. Tapi sebaliknya Rasulullah tidak, berbalik. Makin orang sering berinteraksi dengan Rasulullah, makin terlihat keindahan akhlak beliau. Kalau bersalaman, ya, beliau Rasul, beliau pemimpin, punya segala-galanya. Dan jangan lupa beliau juga orang kaya sebenarnya ya. Cuman karena zuhud, semuanya dikeluarkan sedekah dan sebagainya, maka habis. Gitu ya. Tapi beliau tawadu. Ya, tawadu. Beliau tidak melepaskan tangan kecuali setelah sahabatnya melepas dulu, karena ketawaduan beliau. Kalau kita kan banyak tuh orang-orang terkenal kalau salaman begitu aja ya. Apalagi idola-idola itu ya, seperti itu. Beda sekali, makanya makin berinteraksi dengan beliau, orang makin melihat keindahan beliau. Dan bahkan ada orang-orang yang suka membenci, suka menghujat beliau, menghina beliau. Ketika tahu siapa Rasulullah, berinteraksi langsung, mereka masuk Islam. Dan bahkan sekarang juga demikian, banyak orang Barat yang mencela Rasulullah. Mereka tidak tahu karena apa? Di sini yang dibaca memang menghujat Rasulullah, Islamfobia. Tapi ketika membaca sirah dengan benar, membaca sejarah hidup beliau, mereka tertarik dan banyak sekali yang masuk Islam. Ini ya. Jadi ini merupakan nikmat besar. Nah, apa yang dia lakukan? Yatlu alaihim ayati. Dia bacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Al-Quran turun dibaca kepada mereka. Dan itu sebuah ungkapan firman yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Makanya mereka mengakui keindahan ayat tersebut. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, membersihkan hati mereka dari syirik dan berbagai kejahatan dan keburukan. Dulu mereka melakukan kesyirikan, perzinahan, mabok-mabokan, dan maboknya bukan sekedar mabok biasa, mabok berat. Berinteraksi dengan riba berat juga,
Makanya ketika arak, minuman keras diharamkan, itu Madinah basah dengan minuman keras itu. Saking banyaknya ditumpahkan. Karena ketika Allah sudah turunkan sebuah tuntunan, peraturan, mereka akan menerima dengan total. Ini ciri orang-orang yang beriman. Jadi mentazkiyah mereka dari syirik dan berbagai keburukan serta kejahatan. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan hikmah, hadis. Jadi ada sebagian ulama menyebutkan hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sekalipun mereka sebelumnya dalam kondisi sesat yang nyata. Tadi sesat ya. Makanya dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika datang ke Habasyah ya, pada hijrah yang pertama ke Ethiopia kalau sekarang, itu menjelaskan, kami dulu ya suka berperang, kami sekarang tinggalkan. Kami dulu menyebutkan Tuhan, sekarang kami tauhidkan Allah. Dulu kami berzina, sekarang ditinggalkan. Khomer, jadi hidup dalam kondisi mulia. Gitu ya. Kenapa? Setelah datangnya Rasulullah dengan membawa cahaya Islam. Jadi ini makanya di sini tugas Rasulullah diantaranya tazkiyah, membersihkan jiwa manusia. Dan itu tugas kita juga secara pribadi, terutama sekarang menyambut Ramadan. Meskipun sebenarnya itu tugas yang sepanjang masa oleh kita. Sepanjang masa, kenapa? Karena manusia bisa berubah. Nah sekarang, mengapa manusia kita ini perlu melakukan tazkiyah, membersihkan jiwa kita? Yang pertama, para ulama menjelaskan karena manusia merupakan makhlukun ijtimai. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, pasti berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, membutuhkan orang lain. Tidak ada orang sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, tidak mungkin seluruh kebutuhannya dipenuhi sendiri. Ya, orang kaya makanya nasi juga. Nasi siapa? Dari mana? Dari beras. Beras siapa yang nanam? Bukan dia sendiri, para petani. Kalau sekarang impor ya, nggak dari. Jadi seperti itu. Mengapa ada orang kaya, ada orang miskin? Agar saling membutuhkan. Tidak ada seorang pun yang hidup sendirian. Itu tidak normal. Karena karakter manusia itu berinteraksi dengan orang lain. Seorang tokoh atau sosiolog terkenal dalam Islam, Ibnu Khaldun ya. Sebenarnya bapak sosiologi itu Ibnu Khaldun. Orang barat kemudian mengikuti beliau. Dia mengatakan manusia itu makhluk istimai, makhluk sosial. Ya. Nah, di sini manusia berinteraksi baik untuk kehidupan biasa ya, bertetangga, di kantor, di mana, ataupun berdakwah. Karena dakwah sebenarnya tugas semua muslim ya, bukan hanya para ustadz. Kalau hanya para ustadz, para ulama, sekarang seberapa banyak kejahatan, kemungkaran di muka bumi, begitu menggurita. Sekarang para ulama berapa persen? Coba lihat di tingkat kelurahan, tingkat RT, RW, RT, sedikit. Kalau hanya tugas mereka, tidak mungkin kemudian tercukupi. Maka setiap orang hendaknya mengajak berbagi kebaikan dengan yang lain semampunya, baik dengan tutur kata ataupun dengan perbuatan dan lainnya. Banyak cara orang untuk mengajak. Karena kalau kita itu beramal dengan amal kita, tidak banyak sesungguhnya. Salat 5 waktu, bersedekah paling seberapa umpama gitu ya. Tapi dengan berdakwah kita melejitkan amal kita, pahala kita. Jadi melejitkan pahala dengan apa? Mengajak orang lain. Kenapa? Kalau orang dapat hidayah karena tangan kita, ya, maka kita diberikan apa? Luar biasa, ya. Katanya lebih baik daripada langit dan bumi. Itu pahala yang kita dapatkan. Jadi melejitkan pahala kita kalau kita mengajak orang lain. Tidak diam, tidak pasif. Seorang mukmin itu adalah orang yang aktif, dinamis, mengajak orang lain. Kan banyak sekarang jargon, yang penting kan saya baik, gitu ya. Yang penting tidak mengganggu.
itu namanya orang soleh. Tapi kalau mengajak namanya muslih. Seperti air, ada air tohir suci, ada mutohir mensucikan. Tidak cukup kita menjadi orang yang baik. Memang banyak teman, tapi ketika kejahatan terus bergulir, kejahatan itu aktif, suatu saat kita akan terlindas oleh kejahatan tersebut. Ya, kalau kita biarkan akan mendominasi dan menguasai orang-orang baik, dan habislah kebaikan itu nantinya. Jadi di sini ketika kita berhubungan, bergaul dengan orang lain, baik berhubungan biasa ataupun berdakwah, pastikan ada benturan-benturan, ya, ada kemudian muncul kesalahan-kesalahan dari kita, siapapun kita, termasuk kalau kita dai, ya, mengajak kebaikan, sama kita manusia juga, karena bukan maksum, ya. Maka itu kemudian diperlukan atas yaitu nafas, dibersihkan hatinya. Meskipun demikian, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum, kata Rasulullah, seorang mukmin yang berinteraksi dengan orang lain kemudian sabar atas berbagai dampaknya, cercaan, hinaan, dia sabar. Kata Rasulullah, khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas, lebih baik dibanding seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau tidak berinteraksi cenderung orang tidak menghujat, seperti itu ya. Tapi tetap kata Rasulullah, kalau orang berinteraksi apalagi mengajak kebaikan, lebih baik. Kalau kekurangan, semua orang pasti punya kurangan. Makanya Allah, ketika Allah ciptakan manusia dengan berbagai kurangan, Allah hadirkan juga filter-filter penghapus dosanya. Itu ya. Manusia kan lupa, manusia suka salah. Kalau dosa kecil diampuni dengan sholat dan zikir dan sebagainya. Dosa besar dengan taubat. Allah hadirkan cara-cara untuk memfilter, menghapus dosa tersebut. Jadi terus kita berinteraksi, terus kita mengajak pada kebaikan. Kalau ada kekurangan, itu manusiawi. Maka kita juga harus maklum kalau ada seorang ulama kekurangan, jangan berlebihan kita menyikapi. Asal tidak terus menerus. Kita seringkali kalau kita minta dimaklumi, tapi orang lain tidak akan pernah. Saya pasti ingat terus panjang. Termasuk pada pasangan kita kadang-kadang ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Kita seringkali melihat banyak salah dari pasangan kita. Jangan-jangan pasangan kita lebih banyak lagi melihat salah dari kita. Jadi introspeksi juga, sehingga kehidupan itu menjadi harmonis, tenang. Ini diantara cara-cara menangkal berbagai isu, berbagai masalah dalam kehidupan, termasuk rumah tangga. Karena hari-hari ini banyak orang di rumah tangga, termasuk yang konsultasi itu masalah rumah tangga. Kenapa? Sekarang kehidupan didominasi oleh HP. Jadi istri itu nomor keberapa kadang-kadang, atau suami, ya, mau tidur buka HP, bangun tidur buka, mau mandi buka HP, setelah mandi buka HP, mau kerja buka HP. Jadi seperti itu. Banyak yang tersaingi dalam kehidupan modern ini. Maka pandai-pandailah kita memanage, mengelola hidup kita. Dan tazkiyah itu penting sekali. Gitu ya. Itu yang pertama, manusia makhluk sosial yang berinteraksi, maka kita perlu tazkiyah agar terus hati kita bersih. Gitu ya. Yang kedua, manusia itu makhlukun muzdawid. Manusia itu makhluk alternatif, bisa berubah-ubah. Pagi baik, sore marah-marah. Gitu ya. Begitu sebaliknya. Sore baik, pagi jadi berbeda. Kenapa? Manusia makhluk yang bisa berubah. Tidak seperti malaikat yang terus konstan dalam kebaikan. Dan tidak seperti iblis terus dalam kejahatan. Kita manusia bisa naik seperti malaikat, bisa turun seperti setan. Kalau bilang setan jangan lihat sebelah, Bu, ya. Itu kita manusia, wajar. Gitu ya. Pada masa sahabat dulu ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ini disebut dengan ghusilul malaikah. Jadi
seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Maksudnya apa? Jadi beliau waktu itu baru menikah, berbulan madu. Jadi kalau pengantin bulan madu, ada bulan bawang, bulan cabai, lain lagi Bu ya. Ini masih bulan madu. Ada panggilan jihad. Itu langsung tinggalkan pasangannya karena dalam rangka menyambut panggilan jihad. Karena mendesak sampai lupa beliau tuh mandi. Dia lupa mandi. Akhirnya kemudian beliau syahid. Ya. Berarti kan belum mandi. Bagaimana kewajibannya? Maka riwayat menjelaskan malaikat memandikan beliau ya. Maka disebut ghusilul malaika. Seorang sahabat, seorang yang syahid dan dimandikan oleh malaikat. Kisahnya tentang tazkiyah bagaimana? Tentang sebagai makhluk yang tadi bisa berubah. Satu hari beliau mengadu kepada Abu Bakar, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar," katanya, "aku takut ini aku seorang munafik. Ya, aku berubah-ubah pikiran, hatiku berubah-ubah. Tatkala aku bersama Rasulullah mendengar mau'izah beliau, ini imanku naik. Seakan aku melihat surga dan neraka. Pengen masuk surga dan ingin jauh dari neraka. Imannya naik." Kan begitu kalau kita dekat orang baik, mendengar mau'izah itu iman naik. Tapi tatkala aku pulang ke rumah bersendagur dengan anak istri, itu berubah total katanya. Yang tadi iman naik sekarang kayaknya lupa dengan yang tadi. Aku lupakan semua itu, seakan-akan seperti itu. Nah beliau katakan, aku khawatir ini bentuk dari kenifakan. Ini mengadu, curhat tentang perubahan pada hati seorang Hanzalah. Ketika Abu Bakar mendengar curhatan Hanzalah, Abu Bakar menimpali. Kata Abu Bakar, "Kalau Anda seperti itu, sebenarnya aku juga sama." Ini karena apa? Manusia seperti tabiatnya bisa berubah. Akhirnya karena mereka waktu itu ada Rasulullah masih hidup, mereka sepakat untuk mengadu Rasulullah tentang kondisi seperti itu. Takut ini sebuah kesalahan. Jadi kalau orang ada banyak pertanyaan dalam hati itu menunjukkan imannya tinggi. Kalau orang tidak merasa ada keburukan, sebenarnya itu bermasalah. Kenapa? Dia aman dengan masalah-masalah kejiwaannya, ya keimanannya. Tapi kalau ada masalah justru dia berarti tinggi imannya. Maka keduanya bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah menimpali, beliau bertutur, "Lau tadumuna ala ma antum alaih." Kalau kalian itu kondisinya sama, artinya naik terus, imannya tidak pernah turun, la sofahatkul malaika, maka malaikat itu menyalami kalian semua. Ya, artinya ini sebuah kondisi yang luar biasa. Salut dengan kondisi itu. Fiturqikum wa fi majalsikum, di jalan-jalan kalian dan di majlis kalian. Jadi itu luar biasa. Kalau seperti itu, walakinnya Hanzalah. Nah ini yang intinya di sini. Tetapi wahai Hanzalah, sa'a wa sa'a. Ada masa di mana iman naik, ada masa di mana iman turun. Jadi manusiawi begitu. Jadi Rasulullah mengikrarkan ya bahwa itu biasa, manusia bisa naik bisa turun imannya. Kita juga demikian. Itu sahabat apalagi kita. Yang masalah adalah agar jangan sampai kita ketika turun ya tidak merasa ada masalah, tidak pernah naik lagi ini. Seperti itu kita manusia. Makanya kan sahabat ketika mau tadarus Al-Quran, halaqah Quran, kata beliau, "Hayya nu'minu sa'ah." Jadi ayo kita beriman ya saat untuk meningkatkan kualitas iman kita. Jadi seperti itu perlu.
Memang manusia dalam kehidupan kan tidak mungkin terus beribadah, karena dalam Islam itu hidup itu ada kehidupan untuk mencukupi dunia juga harus, terutama kaum laki-laki sebagai kepala keluarga. Itu kewajiban mutlak seorang kepala keluarga, gitu ya. Jadi tidak berarti kemudian terus menerus sholat, dan Rasulullah menentang itu. Sahabat dulu orang mulia, apa kemudian tidak mencari nafkah? Mencari. Makanya terutama anak laki didorong untuk pandai juga mencari nafkah, agar ketika berkeluarga mampu menafkahi. Kenapa? Karena sekarang ini banyak goncangan keluarga itu diantaranya karena nafkah dari sisi suami, dari sisi istri banyak yang kurang taat. Jadi dua-duanya bermasalah. Nah ini makanya imanlah yang bisa ya menenteramkan. Kalau tidak, kita terus dalam kondisi rumah tangga yang membara. Jadi bukan baiti jannati ya, tetapi baiti jahannami. Itu ya. Banyak seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa kebanyakan orang konsultasi itu tentang rumah tangga, tentang warisan. Itu paling banyak. Jadi bentrok karena warisan lama tidak dibagi, yang satu ngambil yang ini, yang itu paling banyak. Dan masalah rumah tangga, tapi rumah tangga menduduki posisi teratas. Kenapa? Tidak mampu, tidak pandai memanage sendiri. Kan seorang muslim kan bagaimana kita kalau bisa jadi solusi bagi orang lain. Minimal kalau tidak bisa jadi solusi, kita tidak jadi problem bagi orang lain. Itu prinsip penting dalam memanage kehidupan. Kalau bisa menjadi solusi bagi orang lain, kalau tidak bisa jangan jadi problem. Maka insya Allah akan harmonis kehidupan keluarga dan masyarakat kalau seperti itu, punya konsep dalam menata kehidupan kita, gitu ya. Yang ketiga, mengapa perlu ada tas itu nafas? Karena Allah itu nanti di akhirat ya hanya menerima orang-orang yang hatinya bersih. Memasukkan surga itu buat orang-orang yang hatinya bersih. Kalau dia masih kotor, dia bersihkan dulu di neraka. Ya, seperti itu. Memang manusia itu kan dalam sebuah ayat dikatakan di sini wala tuhzini yauma yub'atsun. Ini tentang Allah itu menerima yang bersaja. Ini Nabi Ibrahim berdoa, janganlah engkau menghinakan aku ya, menyusahkan aku di hari di mana manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi ada manfaatnya. Di akhirat tidak manfaatnya lagi mereka. Di dunia kalau ada masalah bisa minta bantuan, di sana tidak. Karena amal lah yang kemudian menentukan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari kejahatan, dari kemaksiatan dan sebagainya. Ini Allah terima. Memang dalam hadis jelaskan manusia itu waktu lahir dalam kondisi fitrah ya. Fitrah itu bersih dari segala kejahatan dan dia meyakini Allah sebagai Robnya. Itu di alam arwah sudah ada perjanjian Allah itu sebagai Robnya. Ketika lahir fitrah bersih dia. Tetapi kan antara kelahiran dan kematian itu ada kehidupan. Kita hidup ya, ada pergumulan dengan berbagai hal. Ini orang bisa berubah. Bisa nggak berubah orang? Bisa. Apalagi kita zaman sahabat, zaman Rasulullah, ada penulis wahyu namanya Abdullah bin Abi Sarh, beriman kepada Rasulullah, tapi kemudian keluar dari Islam. Jadi berarti bukan sahabat lagi ya. Jadi sahabat itu kan seorang muslim hidup pada masa Rasulullah dan meninggal dalam kondisi muslim, itu sahabat namanya. Kalau dia meninggal dalam kondisi murtad, bukan muslim, bukan sahabat lagi. Tapi ada seorang muslim hidup zaman Rasulullah, meninggal muslim, tapi tidak pernah melihat Rasul. Sahabat bukan itu. Ada yang tahu namanya apa?
pernah belajar sirah tentang itu. Itu namanya bukan sahabat. Hidup pada masa Rasulullah, dia muslim, meninggal dalam kondisi muslim, tapi tidak pernah berjumpa Rasulullah, maka bukan sahabat namanya. Itu namanya mukhadram. Mim kha dad ra mim, mukhadram namanya ya. Ada banyak mereka di kampung, sahabat berdakwah diutus Rasulullah, mereka masuk Islam, tapi mereka tidak pernah datang bertemu Rasulullah, mereka tetap dalam keislamannya sampai meninggal. Itu bukan sahabat, namanya mukhadram. Karena syarat sahabat harus melihat Rasulullah, karena melihat merupakan fadilah, keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana nanti di surga itu nikmat tertinggi adalah melihat Allah, itu ya. Jadi luar biasa itu keutamaannya. Nah, jadi zaman Rasulullah ada orang seperti itu. Ada seorang setelahnya ada seorang penghafal Quran meninggal dalam kondisi kafir juga, murtad. Ada seorang muazin meninggal murtad juga. Jadi banyak. Dan zaman sekarang begitu banyak orang seperti itu. Naudzubillah ya kita dari semua itu. Makanya kita selalu berdoa agar kita ditapkan dalam iman dan Islam. Hati kita dikokohkan dalam iman Islam. Beberapa hari lalu, hari Minggu kemarin ya, saya baru baca di media sosial, seorang berusia 90 tahun, perempuan kelahiran Mesir, ayahnya seorang syekh. Dia ketika mahasiswi di sebuah perempuan ya, di fakultas kedokteran, itu menjadi aktivis muslim. Dia berjilbab di mana zaman itu belum banyak orang berjilbab. Zaman dulu belum ada. Zaman sekarang Masya Allah ya, sebagian yang nggak sholat juga berjilbab. Tapi zaman awal-awal 80-an kan jarang di Indonesia juga. Itu tahun 60-an masih jarang. Dan beliau berjilbab dan menjadi aktivis, mengajak kepada masjid, membangun masjid di kampus ya, mengajak orang-orang untuk aktif di keislaman dan sebagainya. Dia perempuan, tapi apa yang terjadi ya, beberapa tahun kemudian sampai meninggalnya menjadi tokoh anti Islam, menghinakan hukum-hukum Islam, bahkan Allah pun dihina. Allah katanya sudah pensiun. Kul huwallahu ahad itu diganti dengan kul hiyallahu ahad, karena dia tokoh feminis. Jadi kalau huwa kan laki-laki, kenapa? Ini berarti dia mendukung laki-laki, dia perempuan, feminis. Kul hiyallahu ahad, menghina Rasul, menghina hukum syariat. Orang gay, orang lesbi semua dibolehkan. Dan kalau debat kasarnya luar biasa. Gitu ya. Namanya Nawal Al-Sa'dawi, orang Arab. Makanya itu menjadi idola tokoh feminis di Indonesia. Menjadi idolanya, panutannya. Dia orang Arab coba, seperti itu. Di Indonesia juga ada ya orang tokoh dosen apa macam-macam ada ya. Itu bentuk kekufuran, menentang syariat Allah. Dulunya dia seorang aktivis, bukan sekedar seorang muslim soleh, tapi muslih dia. Tapi dengan interaksi bisa berubah. Kita dengar juga seorang ulama terkenal, Buya Hamka. Pernah dengar ya? Apa yang terjadi? Bukan beliaunya, tapi kakaknya beliau. Dulunya tokoh juga, murtad jadi Nasrani. Bisa keluar kenapa? Karena pergaulan. Ya. Jadi meskipun lahir fitrah, manusia bisa berubah. Tatkala menghadap Allah, mungkin sudah kemudian tidak lagi memiliki hati yang salim, hati yang bersih. Maka kita selalu berdoa pada Allah dan berusaha. Berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah kami pada agamamu. Ini terus, dan juga bukan sekedar doa, usaha juga berinteraksi. Maunya baik, bertemannya dengan orang tidak baik. Teman dengan kenal beda ya. Kalau kenal, kita memang di masyarakat tidak boleh kita menutup diri, nggak kenal sama orang. Kalau seorang dai ngajak kebaikan, nggak kenal orang, nanti gimana ngajak kalau orang sudah nggak kenal? Ya,
kenal harus dengan semua orang di lingkungan kita, apalagi dia tokoh, harus kenal. Tapi berteman beda. Kenapa? Teman itu berarti tempat curhat, tempat berdiskusi dan sebagainya. Kalau kita kemudian di lingkungan seperti ini dan tidak kuat, kita boleh jadi bisa berubah. Yang kuat saja bisa. Maka itulah ada pepatah Arab mengatakan aljar qoblad dar. Rumah sebelum tetangga sebelum rumah. Maksudnya apa? Kalau kita mau beli rumah, kalau kita mau nyewa rumah, lihat tetangga dulu sebelum melihat rumahnya. Ya, tetangganya mafia narkoba, anak kita kecil-kecil, rentan ini. Gitu ya. Tetangganya tukang ngerumpi. Saya pernah beli rumah kemudian dijual lagi. Kenapa? Baru lihat ada tetangga yang pokoknya jago rumpi dah gitu ya. Udah dijual aja nih, kayaknya kurang bagus seperti itu ya. Meskipun memang kalau kondisi kita pas-pasan ya memang paling berusaha gitu. Jadi diusahakan tadi, usahakan aljar qoblad dar. Karena kita ini kehidupan dunia sebentar. Penting memang penting, tapi lebih penting kehidupan akhirat yang tidak ada batasnya sama sekali. Nah, seringkali orang memprogram bagaimana memiliki masa depan yang cerah bagi diri dan anak-anaknya. Tapi hanya sebatas dunia memprogramnya, dananya, macam-macamnya ya, menyiapkan masa depan anak katanya gitu ya. Keluarga harmonis, keluarga sukses. Tapi dia berhenti pada dunia. Ini merugi. Rugi itu. Jadi masa depan yang tidak berbatas dengan akhirat. Maka orang muslim itu bisa dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kalaupun di dunia belum mendapatkan keunggulan, ya Allah siapkan pahalanya di akhirat. Kalau dia sabar. Jadi nggak ada ruginya menjadi muslim. Kenapa? Yang termulia itu yang bertakwa. Bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang banyak kayaannya, dan sebagainya. Kemudian mengapa kita perlu membersihkan jiwa kita juga? Karena setan itu selalu menggoda manusia. Jadi iblis itu tatkala dikeluarkan dari surga, dulu penghuni surga ya, tapi tatkala tidak mau sujud kepada Adam, dikeluarkan dari surga. Tapi beliau kemudian menyampaikan permintaan kepada Allah. Ya. Dalam sebuah ayatnya Allah berfirman menjelaskan tentang bagaimana iblis ini berdialog. Fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi kata iblis ini, karena engkau telah memvonisku sebagai yang sesat, ya, maka kemudian aku akan benar menggoda manusia dari jalan yang lurus. Jadi setan seperti itu, menggoda manusia dari jalan yang lurus. Itu sumpah setan. Ya. Jadi dengan lam taukid, benar-benar menggoda manusia. Tapi sekedar menggoda. Makanya di akhirat itu dijelaskan dalam ayat lain, ketika manusia yang masuk neraka itu mereka mengatakan, aku masuk neraka karena iblis, karena setan. Kata setan apa? Aku kan tidak pernah maksa kalian, aku hanya mengajak, menggoda, gitu ya. Aku juga takut sama Allah. Maka tadi saya katakan ada manusia yang mengatakan sesuatu lebih jahat dibanding iblis bahkan. Tadi kalau Nawal Sedawi itu dalam saya baca dalam bahasa Arab itu mengatakan sesuatu yang iblis sendiri tidak mengatakan, yang Abu Jahal tidak mengatakan. Saking fobianya benci sama Islam. Dan sekarang juga ada di Indonesia, gitu ya, seperti itu. Jadi setan hanya menggoda. Makanya sebenarnya godaan yang lebih kuat itu dari manusia yang memiliki sifat setania. Karena apa? Kalau iblis tidak bisa memaksa, tapi manusia bisa memaksa dengan omongan, dengan peraturan dan sebagainya. Itu lebih kuat. Kalau iblis, setan di bulan Ramadan dibelenggu ya, tapi manusia tidak dibelenggu. Makanya lebih bahaya itu adalah siapa? Manusia yang memiliki jiwa seperti setan.
karakter setan yang dapat mempengaruhi kita dengan apa? Dengan hartanya, kekuasaannya, kecantikan dan kegantengannya dan sebagainya. Ya. Kenapa? Kelihatan langsung oleh indera kita. Kalau setan tidak hanya menggoda, membisikkan. Jadi pilihannya apa? Ya, jangan sampai tergoda, tapi jangan juga menggoda. Suami saya tidak tergoda, katanya. Iya betul, tapi menggoda. Itu lebih masalah lagi ya. Suami saya tidak tergoda, tapi menggoda orang. Nah, ini lebih parah lagi. Ini ya, makanya terus kita bagaimana berada dalam barisan bukan sekedar soleh tapi juga muslih. Itu motivasi atau alasan mengapa kita tazkiyah. Sekarang caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita melakukan tazkiyah? Yang pertama dengan at-takhalli dengan kha ya. Artinya mengosongkan diri kita, jiwa kita dari sifat-sifat mazmumah yang tercela dan dari segala perbuatan dosa. Dikosongkan, dijauhkan, diminimalisir. Kalau tidak sama sekali hilang ya berusaha meminimalisir. Karena orang bertakwa juga dalam Al-Quran jelaskan tidak berarti orang yang sama sekali dalam hidupnya tidak pernah salah. Tapi kalau dia salah, dia segera minta ampunan sama Allah dan tidak terus menerus dalam kesalahan tadi. Itu orang bertakwa, karena manusia bukan malaikat, bukan rasul juga, manusia biasa kita. Jadi takholi itu dari khulu, kosong. Jadi mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat mazmumah yang tercela dan dari dosa. Ya. Takabur. Ini sifat yang ada pada makhluk Allah yang pertama kali, yang ada pada iblis. Ini takabur. Dia dalam hadis dikatakan takabur itu apa? Ghamtun nas, ya. Jadi menolak yang benar dan merendahkan manusia. Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak yang benar dan merendahkan manusia. Itu namanya takabur. Kita tidak mau mendengar, bahkan merendahkan orang ngajak baikan. Kalau kita belum mampu ya diam saja. Itu beda. Tapi kalau menolak apalagi merendahkan, itu bagian dari takabur. Dan itu penyakit iblis. Jadi yang pertama penyakit muncul pada makhluk adalah takabur. Tatkala diminta sujud kepada Adam tidak mau. Tapi ada manusia membela, herannya ya. Allah jelaskan kan kenapa dia tidak mau sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tin, dari tanah. Gitu ya. Jadi karena dia merasa lebih mulia dari api. Tapi dalam buku-buku ini kitab-kitab besar juga ya ada ya. Itu dijelaskan katanya sebenarnya iblis itu tatkala menolak sujud kepada Adam dalam rangka memurnikan tauhid kepada Allah katanya. Karena sujud hanya kepada Allah, ini makhluk Allah, tidak boleh. Betul nggak itu? Allah jelaskan kok. Bukan karena itu. Kita kan beriman itu kan baik buruk kan Allah menentukan. Dia tidak mau, alasannya apa? Al-Quran menjelaskan karena dia sombong. Dia terbuat dari api, Nabi Adam dari tanah. Tapi ada manusia yang jadi pengacaranya iblis. Jadi membela iblis ya. Bukan begitu katanya. Justru tatkala tidak sujud kepada Adam dalam rangka memurnikan tauhid kepada Allah, menyembahnya pada Allah. Nah ini ya kadang-kadang begitu ada. Ya. Menentang Allah saja tidak baik, dilarang, apalagi membela orang yang menentang. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian sifat lain yang bisa merusak apa? Ada banyak, ada hasad. Ini yang kita harus selalu bertawuz dari sifat ini. Karena ini bisa menyelinap dalam hati kita tanpa terasa. Kita akan kotor dan kita tidak akan bahagia kalau memiliki sifat hasad, dengki, iri. Tidak bahagia meskipun kita punya segalanya. Karena dia hatinya tergantung orang lain. Kalau orangnya fluktuatif naik turun,
beli mobil, beli rumah, dia makin goncang hatinya meskipun dia kaya. Padahal itu orang yang dihasad itu orang biasa. Karena dia hasad, dia bahagia, ini sengsara. Apa itu hasad? Saya senang kalau orang susah. Saya susah kalau orang senang. Itu berarti ada hasad dalam diri kita. Temannya di PHK, senang. Temannya naik jabatan, nyesek dadanya. Itu ada hasad. Kalau kita seperti itu dengan teman kita, tetangga kita, berarti ada hasad kita. Kualitasnya tergantung besarnya susah dan senang kita. Makin kita itu senang kalau ngeliat orang lain susah, makin besar hasad kita. Dan itu Rasulullah katakan, innal hasad yakul hasanat. Hasad itu akan memakan kebaikan, kama yakulun nar al hatab, sebagaimana api itu memakan hatab, bahan bakar, bara apa itu ya, kayu bakar. Api makan kayu bakar, jadi habis amal kita. Sayang sekali di kita kalau kita penuh, dia tidak akan bahagia. Yang heran, ada suami istri saling hasad. Ada tidak ada dalam kehidupan. Itulah keanehan manusia. Maka saya akan tadi, bagaimana kita bahagia, yaitu tadi prinsipnya, kita kalau bisa menjadi solusi bagi orang lain dalam kehidupan ini. Jangan nyusahkan orang lain, jadi bahkan solusi. Tapi kalau tidak mampu karena keterbatasan kita, ilmu, harta dan waktu sebagainya, paling tidak kita tidak menjadi masalah bagi orang lain. Kehidupan semua akan harmonis, rumah tangga, keluarga, seperti itu. Ya, ini orang kalau yang ngerumpi contohnya ya, gosip, hoax itu ya. Makanya ya yang ditanyakan sekarang, jari kita nanti itu yang kita tekan itu untuk apa? Ini masalah rumah tangga di-share ke Instagram, status Facebook ya. Kalau anak muda Instagram ya. Kalau yang generasi saya ini Facebook. Keluarga statusnya tampilkan ketika ada masalah. Anak-anak begitu. Ini bisa menjadi korban predator-predator di luar, ini berbahaya sekali. Tidak boleh kita mengeluarkan kekurangan rumah tangga kita keluar. Kalau dulu langsung ya, maka kejahatan sekarang ini akan lebih mudah lagi dengan teknologi seperti itu. Dulu orang kalau mau gosip buka pintu keluar ngobrol. Sekarang di dalam rumah nggak ada yang tahu, kunci pintu sudah menggosip dan sebagainya, membuka aib keluarga, membuka aib pasangan. Tidak boleh, tampilkan pasangan kita itu yang terbaik, maka mata kita tidak akan jelalatan. Seringkali lupa bahwa dirinya siapa, kitanya siapa. Kita mintanya maksimal kepada pasangan, tapi kepada diri kita minimalis kita buat diri sendiri, maksimalis buat pasangan. Ini cara berpikir yang terbalik. Wajar kalau banyak masalah dalam kehidupannya. Jadi pandai-pandailah kita dalam kehidupan sekarang, memang semuanya terbuka. Zaman tidak bisa kita kembali seperti dulu. Maka kita harus pandai-pandai menangkal semuanya. Jadi tadi menjauhkan dari sifat buruk ya. Kemudian meninggalkan dosa. Kalau sifat kan hati, ya perbuatan hati. Kalau dosa ini anggota badan, gitu ya. Sekarang ini luar biasa ya. Di antara akhir zaman itu tandanya apa? Mudahnya kita temukan fahisha, perbuatan zina. Orang tidak malu lagi hidup satu atap tanpa menikah, gitu ya. Tidak malu orang kalau punya anak tidak punya bapaknya dan sebagainya, gitu ya. Dulu Maryam itu alaihissalam, ibunya Nabi Isa, tatkala melahirkan ya, dikabarkan akan punya anak. Bagaimana aku akan punya anak? Aku tidak punya pasangan. Jadi takut. Kenapa? Itulah fitrah manusia. Ya, sekarang orang tidak malu lagi. Ya. Ini hati yang kotor, mengotori, dan yang lainnya. Baik perbuatan dosa besar atau kecil. Ada dosa besar, kata Rasulullah, ittaqu as-sab'al mubiqat,
jauhilah 7 dosa besar yang menghancurkan. Syirik, gitu ya, apalagi riba, lari dari perang, medan perang, membunuh tanpa hak, membunuh sengaja maksudnya ya, karena kalau tidak sengaja itu beda. Orang naik mobil menghindar dari menabrak sebelah kiri, banting kanan kena yang kanan, itu bukan qatlul amad namanya, tidak sengaja itu. Jadi ada 3 yang membunuh itu, sengaja itu diqisos. Ada yang 2 itu tidak sengaja, seperti tadi menghindar dari menabrak, kemudian nabrak yang lain meninggal. Dia tidak berdosa, cuman harus bayar denda, diyat. Ada membunuh syibul amad, semi sengaja. Apa itu? Dia tidak sengaja dia sengaja mengarahkan kepada orang dengan alat yang tidak membunuh. Ternyata dia meninggal. Ngelempar kereng, ternyata kena ulu hatinya, meninggal. Itu namanya syibul amad. Alatnya tidak biasa membunuh. Tapi kalau dengan pistol itu sengaja. Itu tidak kena diyat. Jadi ada 3 kategori ya. Itu semua dosa besar yang sekarang orang mudah. Terutama tadi masalah fahisyah, zina itu ya. Nauzubillah ya. Ini makanya internet dan sebagainya itu sangat-sangat kalau kita tidak bisa memanage-nya, maka kita akan menjadi korban predator internet itu ya, medsos. Berkata bohong ya. Karena kalau bohong itu kemudian melahirkan kebohongan yang lain. Iyyakum wal kadziba. Kata Rasulullah, yang namanya bohong itu tidak mungkin terjadi pada seorang muslim. Karena dia ketika bersyahadat itu benar-benar dia jujur bahwa Allah sebagai Robnya, Rasulullah sebagai Rasulnya, dan mengikuti tuntunannya. Ketika bohong itu bertabrakan dengan ikrar dia. Makanya Rasul katakan iyyakum wal kadziba ya, fa inal kadziba yahdil fujur wa inal fujur yahdil nar. Karena bohong itu akan mendorong kepada perbuatan fujur, kejahatan, dan kejahatan mendorong kepada masuk neraka. Ya sekarang orang biasa seperti itu ya. Dan itu kalau di bulan Ramadan termasuk yang merusak pahala puasa Ramadan. Jadi yang membatalkan itu ada 2, membatalkan puasanya, yang kedua membatalkan pahala puasanya. Makan, minum, hubungan suami istri itu membatalkan puasa Ramadan. Tapi ada yang sah secara fikih hukumnya di bulan Ramadan, cuman batal pahalanya. Apa itu? Bohong ya, itu bohong. Man lam yada qaula zuri, jadi orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong ya, wal amala bihi, dan melakukannya, falaysa li hajatun fi an yada'a ta'ama syarabahu. Aku, kata Allah, tidak perlu dia itu meninggalkan, aku tidak perlu dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi di sini batal pahala puasanya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Makanya hati bersih itu penting, gitu ya. Dari sekedar kita tidak makan, tidak minum, itu semua orang cenderung mampu, kecuali anak-anak mungkin yang masih belajar, kadang-kadang minum di keran, dia diam-diam. Anak-anak belajar, tapi orang tua tidak. Inilah kehebatannya tarbiyah dari puasa, orang menjadi jujur. Makanya kalau bohong merusak pahala itu. Jadi berat meninggalkan itu. Makanya persiapan membangun, menghadirkan hati yang bersih itu sangat perlu sekali. Jadi yang pertama takhalli, yang kedua tahalli dengan ha. Tadi kan kho, bedanya ha dengan kho ya. Tahalli itu artinya menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah, terpuji, dan dengan amal-amal kebaikan. Pertama takhalli, mengosongkan, menjauhkan dari sifat tercela dan perbuatan dosa. Yang kedua kebalikannya tahalli, setelah dikosongkan diisi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dihiasi akhlak terpuji dan perbuatan-perbuatan baik. Al-huli, makanya kan kalau kaum perempuan memakai huli, memakai hiasan, zahab al-huli, itu hukum zakatnya beda ya. Zahab huli, zakat enggak itu.
Kalau cuma punya 10 gram buat itu nggak kena zakat, karena hiasan bagi perempuan itu kebutuhan. Tapi kalau emasnya ini penuh ya, kondangan lain, ke mall lain sampai ratusan gram, wajib itu, karena tidak normal. Ya 10 gram, 15 gram wajar ya untuk itu huli namanya, tidak dihitung zakat. Ini cara kedua. Jadi tidak sekedar mengosongkan dari perbuatan, dari sifat dan perbuatan yang jahat, tapi setelah itu kemudian harus diisi ya dengan sifat-sifat yang mulia. Husnudzon kepada Allah dan kepada sesama, ikhlas, ridho dengan takdir, itu menenteramkan kita. Apapun yang Allah berikan setelah kita usaha, kalau tidak usaha itu salah kita. Kita ridho dengan Allah berikan, insya Allah kita akan bahagia. Keridhaan pada Allah itu salah satu syarat utama orang itu bahagia. Terkadang kan takdir ada yang baik, ada yang buruk. Kita terlambat, ada orang terlambat naik pesawat, pasti ada hikmahnya dan banyak terjadi. Ya dia untuk pekerjaannya dia terlambat, marah-marah awalnya. Ternyata apa? Ternyata kemudian pesawatnya meledak. Ada hikmah, tidak tahu. Kita kan makhluk yang dhaif, tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Allah tahu semuanya dan kecil bagi Allah. Maka kita harus ridho sama takdir Allah. Ada banyak hikmah. Ada orang di Mesir pengen menjadi seorang pegawai negeri. Kenapa? Bapaknya, ibunya, saudaranya pegawai negeri semuanya. Dia daftar tidak lulus. Satu lagi tidak lulus. Awalnya keset, lama-lama kemudian sudahlah, pas ketiga juga nggak lulus. Ternyata apa? Yang lain pegawai negeri biasa, dia jadi pengusaha akhirnya. Itu ya. Jadi tidak tahu. Tapi kalau sudah suuzon dulu, ini bermasalah. Nanti mempengaruhi kejiwaan dia. Beda kalau dia husnudzon, maka akan itu bersifat konstruktif membangun kita untuk melakukan berbagai kebaikan nantinya. Dan itu membawa kebahagiaan. Jadi perlu, kita ini kan bahagia bukan hanya harta ya, meskipun manusia kadang-kadang seringnya harta itu faktor utama, sebenarnya tidak ya. Banyak orang yang kaya, jabatan tinggi bunuh diri ya, banyak ya, di berbagai belahan dunia seperti itu. Ada orang artis yang mendapatkan award itu ya di dunia, namanya apa luar biasa, semuanya harta melimpah, tapi tidak tenang hatinya, tidak bahagia. Ada apa? Minuman keras hidupnya. Tidak cukup narkoba. Ada apa? Dia overdosis, meninggal. Dari sisi harta dia mencukupi, melimpah, tapi hati tidak. Maka itulah, bangunlah masa depan kita itu bukan hanya di dunia, tapi lebih penting lagi lah bangun kehidupan masa depan di akhirat nanti. Saya kira ini ya dua cara utama. Satu takhalli, yang kedua tahalli. Takhalli mengosongkan dari semua sifat buruk dan perbuatan dosa. Kemudian tahalli, kita menghiasi diri kita, jiwa kita dengan sifat-sifat terpuji dan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus ya mampu melakukan dua hal tadi, takhalli dan tahalli, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dan kita kemudian siap untuk menerima ya berbagai bonus, keutamaan, pahala yang Allah siapkan buat kita pada Ramadan nanti. Demikianlah, hadallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.